Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sori sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan keselamatan sehingga kita masih dapat merasakan karunia dan nikmatnya sampai sekarang. Tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang syafaatnya kita nantikan di yaumul mahsyar kelak. Yang saya hormati Ibu Junaida MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mutiara Anjani Siregar dari nomor NIM 0305202052 dari kelas pendidikan matematika 2. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Ibu Junaida MPD. Judul video pembelajaran yang saya bawakan adalah puisi. Sastra puisi. Secara etimologi, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu poema, yang artinya membuat, atau poesis, yang artinya pembuatan. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut poem atau poetry. Pendapat ahli atau sastrawan mengenai puisi itu ada beberapa sastrawan. Yang pertama itu ada Hudson, mengutip M.C. Cowley. Dia mengemukakan bahwa puisi adalah salah satu cabang sastra yang menggunakan kata-kata sebagai media penyampaian untuk membuahkan ilusi dan imajinasi, serta menggunakan garis dan warna dalam menggambarkan gagasan pelukisnya. Sastrawan yang kedua itu ada Samuel Taylor Coleridge. Dia mengemukakan bahwa puisi adalah kata-kata terbaik dalam susunan terbaik, sehingga nampak seimbang, simetris, dan memiliki hubungan yang erat antara satu unsur dengan unsur lainnya. Yang ketiga itu ada William Wordsworth. Dia mengemukakan bahwa puisi adalah pengucapan yang imajinatif dari perasaan yang mendalam. Biasanya berirama, pengucapan secara spontan tentang perasaan yang memuncak timbul dari daya ingatan ketika berada dalam keadaan tenang. Yang keempat itu ada dari H.B. Jessin. Dia mengemukakan bahwa puisi merupakan pengucapan dengan perasaan yang di dalamnya mengandung pikiran-pikiran dan tanggapan-tanggapan. Yang kelima itu ada Shannon Ahmad. Dia mengemukakan bahwa puisi adalah rekod yang interpretasi pengalaman manusia yang penting dan diubah dalam bentuk yang paling berkesan. Yang kedua itu ada apresiasi puisi. Seperti apa bentuk apresiasi puisi? Seperti bentuk karya sastra lain, puisi mempunyai ciri-ciri khusus. Pada umumnya, penyair mengungkapkan gagasan dalam kalimat yang relatif pendek-pendek serta padat, ditulis berderet-deret ke bawah atau dalam bentuk bait-bait, dan tidak jarang menggunakan kata-kata atau kalimat yang bersifat konotatif. Bagaimana struktur dan ragam puisi sebagai karya cipta kreatif jika dilihat dari ciri-cirinya terus mengalami perubahan zaman. Misalnya, pada masa lampau, penciptaan puisi harus memenuhi ketentuan jumlah baris, ketentuan rima, dan persyaratan lain. Sedangkan definisi tersebut tentu saja tidak tepat lagi untuk masa sekarang. Karena saat ini penyair sudah lebih bebas dan tidak harus tunduk pada persyaratan-persyaratan tertentu. Hal ini mengakibatkan pembaca tidak dapat lagi membedakan antara puisi dengan prosa, yang hanya dengan melihat bentuk visualnya. Bagaimana langkah mengapresiasi puisi? Nah, di sini ada yang pertama, membaca puisi berulang kali. Jadi, kalau kita ingin mengapresiasi puisi, langkah pertama kita itu membaca puisi berulang kali.
Dan yang kedua, melakukan pemenggalan dengan membubuhkan, yaitu garis miring 1 sebagai tanda koma dan garis miring 2 yaitu sebagai tanda titik. Langkah yang ketiga itu melakukan parafrase, yaitu dengan menyisipkan atau menambahkan kata-kata yang dapat memperjelas maksud dalam puisi. Langkah yang keempat itu menentukan makna kata atau kalimat yang konotatif. Yang kelima itu menceritakan kembali isi puisi dengan kata-kata sendiri dalam bentuk prosa. Apa itu prosa? Prosa ialah karya sastra yang berbentuk cerita yang bebas, tidak terikat oleh bunyi yang berselang atau berulang di dalam atau akhir lari. Irama dan kemerduan bunyi yang meliputi euponi yang artinya menggambarkan keriangan, kakofoni yaitu yang artinya bernuansa ketertekanan batin dan kebekuan serta kesedihan. Onomatope yang artinya sugesti suara yang sebenarnya. Nah, apa yang membedakan puisi dan prosa? Puisi itu merupakan aktivitas yang jiwa menangkap kesan-kesan. Kemudian kesan-kesan tersebut dipadatkan atau dikondensasikan dan dipusatkan. Sedangkan prosa merupakan aktivitas menyebarkan atau mendispersikan ide atau gagasan dalam bentuk uraian. Bahkan kadang-kadang sampai merenik. Apalagi perbedaannya yang kedua, yaitu kalau jika puisi itu merupakan pencurahan jiwa yang bersifat liris atau emosional dan ekspresif. Sedangkan prosa merupakan pengungkapan gagasan yang bersifat epis atau naratif. Puisi itu seringkali isi dan kalimat-kalimatnya bermakna konotasi, sedangkan prosa pada umumnya bermakna denotasi, walaupun memang ada beberapa karya yang isinya konotasi. Selanjutnya itu ada analisis puisi atau strata norma. René Wallet, dia mengemukakan bahwa puisi merupakan karya sastra yang memiliki struktur yang sangat kompleks yang terdiri dari beberapa strata atau lapis norma. Masing-masing norma menyimpulkan lapis norma di bawahnya. Terdiri dari apa saja lapisan strata norma tersebut? Yang pertama adalah lapis norma pertama, adalah lapis bunyi atau sound stratum yang bersifat istimewa. Bila ada orang yang membaca puisi, maka yang terdengar adalah serangkaian bunyi yang dibatasi jeda pendek, agak panjang dan panjang. Yang kedua itu lapis pertama tersebut mendasari timbulnya lapis kedua, yaitu lapis arti atau units of meaning. Karena bunyi-bunyi yang ada bukanlah bunyi tanpa arti. Bunyi-bunyi itu disusun sedemikian rupa menjadi satuan kata, frase kalimat, dan bait yang menimbulkan makna yang dapat dipahami oleh pembaca. Yang ketiga itu adalah rangkaian satuan-satuan arti tersebut menimbulkan lapis ketiga, yaitu berupa unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi. Misalnya latar, pelaku, lukisan-lukisan, objek-objek yang dikemukakan, makna implisit, sifat-sifat metafisis, serta dunia pengarang dan sebagainya. Puisi itu terdiri dari beberapa jenis. Nah, di sini ada jenis-jenis puisi. Menurut zamannya, puisi dibagi dalam dua kategori. Apa saja itu? Yang pertama, itu adalah puisi lama, puisi baru. Yang kedua itu puisi baru. Kita akan bahas puisi lama. Bagaimana ciri-ciri puisi lama? Puisi lama yaitu merupakan puisi rakyat yang tak dikenal nama pengarangnya. Disampaikan lewat mulut ke mulut, jadi merupakan sastra lisan, sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata maupun rima. Yang termasuk puisi lama itu yang pertama ada mantra. Apa itu mantra? Mantra adalah ucapan-ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Yang kedua ada pantun. Pantun adalah puisi yang bercirikan bersaja ABAB, tiap bait 4 baris, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, 2 baris awal sebagai sampiran dan 2 baris berikutnya sebagai isi. Pembagian pantun menurut isinya terdiri dari pantun anak, muda-mudi, agama atau pantun nasihat, teka-teki, dan pantun jenaka. Yang ketiga itu ada karmina. Apa itu karmina? Karmina adalah pantun kilas seperti pantun tapi pendek.
yang keempat itu ada seloka yang artinya pantun berkait. Yang kelima itu ada gurindam, adalah puisi yang berdirikan tiap bait 2 baris bersaja a berisi nasihat. Yang keenam itu ada syair, adalah puisi yang bersumber dari Arab dengan ciri tiap bait 4 baris bersaja a berisi nasihat atau cerita. Yang ketujuh itu ada talibun, adalah pantun genap yang tiap bait terdiri dari 6, 8 ataupun 10 baris. Yang kedua tadi ada puisi baru. Bagaimana ciri-cirinya? Bentuknya lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam segi jumlah baris, suku kata, maupun rima. Dan menurut isinya, puisi baru dibedakan atas. Yang pertama itu ada balada. Apa itu balada? Balada adalah puisi berisi kisah atau cerita. Yang kedua itu adalah himne, adalah puisi pujian untuk Tuhan, tanah air, atau pahlawan. Yang ketiga itu ada ode, yaitu adalah puisi sanjungan untuk orang yang berjasa. Yang keempat itu adalah epigram, adalah puisi yang berisi tuntunan atau ajaran hidup. Yang kelima itu ada romance, adalah puisi yang berisi luapan perasaan cinta kasih. Yang keenam ada elegi, adalah puisi yang berisi ratap tangis atau kesedihan. Yang ketujuh ada satire, adalah puisi yang berisi sindiran atau kritik. Terima kasih. Sekian video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.